Perkenalkan, nama saya Lesmana Ginting. Saya CGP Angkatan 4 dari Kota Tebing Tinggi. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa saya ucapkan karena masih diberi kesehatan untuk tetap mengikuti kegiatan program Guru Penggerak. Program pendidikan Guru Penggerak menjadi wadah yang memberikan kesempatan bagi pendidik untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan dalam mengemban dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik yang merupakan pilar utama dalam mewujudkan transformasi pendidikan ke depannya. Pada modul 3.1, saya belajar tentang materi pengambilan keputusan serta langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan. Banyak materi yang masih dipelajari untuk menjadi seorang pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid. Sebelumnya, saya akan menjabarkan pembahasan materi pokok yang ada pada modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perbedaan bujukan moral dan dilema etika. Dalam pengambilan keputusan, ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Nah, apakah perbedaan keduanya itu? Bujukan moral adalah suatu situasi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dilema etika adalah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Pada saat kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari yang bertentangan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, kejujuran, persahabatan, peduli, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang dapat dikategorikan menjadi 4 paradigma. Pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, juga ada 3 prinsip yang melandasinya. Ketiga prinsip yang dapat membantu kita menghadapi pilihan-pilihan pengambilan keputusan yaitu: pertama, berpikir berbasis hasil khair. Kedua, berpikir berbasis peraturan. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, Anda harus memastikan bahwa keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan secara etis. Terdapat 9 langkah yang telah disusun untuk membantu Anda dalam mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. Pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah. Ada uji ilegal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan ada
uji panutan idola. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membahas tentang koneksi antar materi pada modul 3.1.A9 terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini disediakan ada beberapa pertanyaan untuk memandu dalam membuat sebuah koneksi antar materi. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ingarso sung tulada, ingmadia mangun karsa, Tut Wuri Handayani. Saya yakin kita semua familiar dengan semboyan tersebut. Kita mengenalnya dengan istilah Pratap Triloka, sebuah konsep pendidikan yang digagas oleh Suwardi Suryaningrat atau populer dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan pendiri organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, yaitu Taman Siswa. Pratap Triloka tersebut memiliki makna. Ingarsa sung telada artinya menjadi contoh ketika kita berada di depan. Bagaimana prinsip ini kemudian mengantarkan seorang pendidik untuk mampu menjadi teladan dan memberikan contoh kepada siswanya. Ingmadia mangun karsa, yang artinya memberi semangat ketika berada di tengah. Prinsip ini memberikan gambaran bahwa sebagai seorang pendidik harusnya menjadi motivator, penyemangat siswa yang mampu membangkitkan kemauan, membangun keanekaragaman potensi siswa yang dapat berkembang. Tut Wuri Handayani, yang artinya ketika berada di belakang, bagaimana seorang pendidik mampu mengarahkan, memberi semangat, dan mendorong siswa untuk belajar dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Pandangan Ki Hajar Dewantara ini tentu sejalan dan memberikan pengaruh pada mindset atau pemikiran yang digunakan dan menjadi dasar dalam sebuah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin atau guru harus mengambil keputusan yang tepat, arif, bijaksana, dan berpihak pada murid. Tentunya, dari pemahaman dan pendalaman filosofi ini membuat seorang pendidik dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran didasarkan pada manfaat dan kepentingan siswa, di mana apa dan bagaimana pengambilan keputusan ini akan menjadi cerminan dan teladan bagi siswa ke depannya. Pengambilan keputusan yang dilakukan tentu dengan menerapkan 4 paradigma
3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Guru juga bisa memberikan dukungan berupa ide, gagasan, dan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, juga dapat berupa pemberian opsi trilema berupa ide kreatif dalam pengambilan keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita alami dalam pengambilan sebuah keputusan. Nilai adalah keyakinan sebagai standar, pedoman yang mengarahkan perbuatan dan standar pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya spesifik. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita menjadi cerminan atas pola pandangan dan bagaimana kita menentukan sikap, kecenderungan kita dalam mengambil dan melakukan keputusan terhadap suatu situasi. Setiap orang memiliki keyakinan nilai yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan seorang pendidik, tentunya memiliki nilai-nilai kebaikan yang diyakininya dan tercermin melalui perilaku keseharian yang menjadi kebiasaan. Sebagai seorang guru penggerak, tentunya ada beberapa nilai yang harus dipegang, seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai ini akan menjadi seorang guru bisa berpikir cepat dan tepat dalam menghadapi situasi dilema etika. Nilai ini juga akan mempengaruhi sikap dalam menentukan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi banyak pihak, terutama murid. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip pendekatan dan langkah-langkah yang benar. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru sangatlah berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambilnya dalam suatu pengambilan keputusan, yaitu prinsip pengambilan keputusan yang berbasis peraturan, dan yang kedua berbasis hasil akhir, dan yang ketiga berbasis rasa peduli. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Dalam proses pengambilan keputusan, selain melakukan pengujian paradigma, prinsip resolusi, serta menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan, perlu juga ditopang dengan keterampilan lain. Keterampilan yang telah dipelajari pada modul-modul sebelumnya akan sangat membantu. Salah satunya adalah keterampilan coaching. Dengan teknik coaching, seorang guru akan menjadi coach bagi dirinya ataupun bagi orang lain, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi, sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping praktik dan fasilitator telah membantu saya untuk dapat membuat evaluasi dan refleksi tentang praktik pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid dan kepentingan orang banyak? Pada proses coaching, langkah pengujian pun dapat diketahui secara jelas. Kita sebagai coach dalam hal ini sebagai pengambilan keputusan dapat meminta penjelasan kepada coachee yang terlibat dalam permasalahan agar bisa menjadi pertimbangan bagi coachee untuk mengambil keputusan dengan cara memberikan pertanyaan pemantik yang dapat mengarahkan coachee untuk menentukan potensinya dan melihat berbagai opsi hingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan proses pendidikan dalam hal ini guru harus mampu melihat
dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar, penuh, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensinya yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Namun, tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada murid. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada moral atau etika, kembali pada nilai yang dianut seorang pendidik. Permasalahan yang dihadapi oleh seorang pendidik dari waktu ke waktu yang mengharuskannya mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan yang diambil tidak terlepas dari nilai-nilai yang diyakininya. Bagaimana bentuk keputusan yang diambil, apakah berdampak kepada siswa atau malah mencederainya, merupakan buah cerminan dari nilai yang diyakini tersebut. Permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral yang dihadapi diselesaikan dengan berdasarkan pada prinsip dan nilai yang diyakini. Jika nilai yang diyakini adalah positif, maka tentu keputusan yang diambil mempertimbangkan segala konsekuensi yang ada dengan memilih keputusan yang sesuai dengan nilai moral dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika nilai yang diyakini negatif, sedikit banyak berpengaruh pada keputusan yang diambil, kadang melenceng dari aturan yang sebenarnya dan hanya benar menurut pandangannya, tetapi mencederai pihak lainnya. Nilai yang dimiliki oleh seorang pendidik seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mendorong dan memotivasi pendidik dalam membuat dan mengambil sebuah keputusan yang sesuai, tepat, dan efektif, serta berpihak pada siswa. Nilai-nilai inilah yang diyakini dan menjadi acuan standar berpikir atau prinsip yang digunakan dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentu berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut merupakan keputusan yang tepat dan efektif, sehingga tidak mencederai pihak yang terlibat dan dapat mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan berbagai pihak. Pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan 9 langkah agar keputusan yang diambil sesuai dan tidak melanggar aturan yang ada. Langkah-langkah ini menjadi cara yang diyakini dapat diterapkan dalam mengambil dan menguji keputusan, di mana sebelum melakukan pengambilan keputusan, hendaknya melihat dan mengidentifikasi secara jelas permasalahan atau situasi yang ada, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan muncul karena terjadinya perubahan paradigma lama dan budaya sekolah yang sudah dilakukan sejak dulu. Di antaranya
adalah permasalahan yang kadang memaksa guru untuk memilih pilihan yang kurang tepat dan tidak berpihak pada murid. Lalu, terkadang keputusan yang diambil belum menggunakan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga muncul banyak kendala-kendala dalam proses pelaksanaan keputusan. Di lingkungan saya, yang sangat sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Bagaimana kita sebagai pengambil keputusan dapat melihat permasalahan dengan objektif dan memiliki dampak positif bagi banyak orang. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sebagai pemimpin pembelajaran, apapun yang kita putuskan akan berdampak pada murid. Untuk itulah, dibutuhkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Ketika kita mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang berpihak pada murid, maka kebutuhan-kebutuhan murid akan terpenuhi, sehingga tercipta murid yang bahagia dan selamat, merdeka dalam belajar. Keterampilan dalam proses coaching dan kompetensi sosial emosional akan membantu mewujudkannya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid dari masa depannya nanti. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid dalam masa depan yang lebih baik. Pertanyaan terakhir, apakah kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan uraian di atas adalah, apakah kita harus mempelajari pengambilan keputusan dengan tepat dalam pengajaran yang memerdekakan anak demi kebaikan mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk bisa menghadirkan masa depan murid yang lebih baik, guru juga perlu mempertimbangkan bentuk diferensiasi dan sosial emosional murid dalam pengambilan keputusan. Tujuannya agar keputusan pengajaran yang kita lakukan sesuai kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Selain itu, sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya mengubah mindset bahwa pengajaran yang dilakukan adalah bentuk dari coaching. Dalam hal ini, pendidik harus memberikan bimbingan agar murid bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi kehidupannya di masa kini dan masa depan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dan pengajaran yang memerdekakan murid haruslah benar-benar berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikianlah materi yang terkait dengan koneksi antar materi yang ada di modul 3.1.A.9 tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Saran dari Bapak Ibu sangat bermanfaat bagi saya sebagai bahan materi untuk memantapkan diri saya dalam mempelajari modul ini selanjutnya. Terima kasih.